Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali bersama kami masih perdana ya di Diary Podcastku. Asik. Sekarang baru banget ya. Lu harus. Oke. Ini nama lo ini sebenarnya. Siap. Diambil dari nama lo karena diary itu ya keseharian kita. Keseharian pastinya. Kita podcast agak selo-selo aja. Oke, dengan saya tentunya Diva Masisir yang udah terkenal Skyro. Siapa lagi kalau nggak bukan dengan Mas Novan Diary. Tepuk tangan dulu dengan Mas Novan. Bentar deh. Diva ya. Bentar deh, gue bingung nih antara panggil lu Mas, Abang, apa Teteh ya? Nyamannya Mas. Jangan gitu dong. Ntar kalau panggil Teteh, ini lagi viral nanti. Banyak sih panggilan tuh beda-beda ya. Tapi kayak nyamannya lebih ke apa ya? Kalau di podcast tuh enaknya Kak nggak sih? Abang ya? Abang, Kak gitu. Oke, Kak. Kak lebih ke Kak ya. Soalnya biasanya Kak Nodi gitu. Novan Diary. Jadi bisa perkenalkan dulu lebih lanjut tentang Kak Novan, mungkin kesukaannya apa, sekarang bergelut di apa gitu. Ya, by the way Baswe nama saya. Iya kan, nama saya Novan Diary gitu kan. Kak itu banyak yang menanyakan, bener nggak sih namanya itu Diary, beneran atau enggak gitu kan? Itu beneran, dan saya juga rasa aneh kok bisa ya nama saya Novan Diary itu kadang terbenak gitu dalam hati tuh kok menjadi pertanyaan kenapa nama gue Diary ya gitu. Terus aku menyimpulkan sih kan Novan itu kan diambilnya dari kata-kata November karena aku lahirnya di bulan November tanggal 1. Kemudian Diary itu mungkin menjadi diary orang tua saya gitu. Lahirnya aku di bulan November itu menjadi diary gitu kan, sebagai catatan harian bagi orang tua saya. Saya menyimpulkannya seperti itu. Gitu. Tapi memang nggak ada ini lain ya, maksudnya nggak pernah nanya gitu sama orang tua apa maksud diary itu? Enggak pernah. Dan kalau di rumah saya dipanggilnya Ari. Ya, Ari? Ari. Oh. Diary, jadi diambil dari kata diary itu. Jadi maco juga ya nama panggilan di rumah itu. Ari. Kau kira? Sangat berbeda dengan Novan. Novan. Iya. Sekarang kan lagi gencar-gencarnya masalah pilpres pastinya. Pilihan presiden. Oke, gimana? Kita akan membahas sedikit tentang mungkin siapa yang dipilih Kak Novan dan menanggapi sedikit. By the way lo belum ta'aruf loh. Oh iya, gue belum ya? Soalnya ini di first banget kan kita bikin diary podcastku. Oh iya. Dan next time-nya insya Allah kita berdua akan jadi hostnya guys. Doain aja ya guys ya, istiqomah. Ini di luar dari pilpres ya. Karena ini momen pertama jadi memang harus. Iya, harus perkenalan dulu gitu. Jadi kenalin, namaku Albi Wafa Bakhtiar. Saya juga temen satu circle dengan Kak Novan Diary. Circle musik. Jadi nanti kita akan launching juga tuh musik-musik kita tuh. Iya guys. Oke, gitu nantikan saja di next video clip ya. Oke, Kak Novan. Boleh nggak sih gua nanya sedikit tentang pilihan presiden yang Anda mungkin akan pilih nanti? Lu perkenalan dulu game Mas Albi. Perkenalan apa lagi? Ya namanya Albi Wafa Bakhtiar gitu. Ya udah, itu tadi udah. Oh udah tahu ya orang-orang ya. Oke. Jadi siapa pilihan presiden Anda? Kalau menurut aku sih ya, dalam hatiku yang paling dalam nih ceritanya. Kenapa harus pakai hati itu? Karena mencintai pakai hati cuy. Kalau mencintai cuma hanya di bibir saja, nanti takutnya janji manis. Betul sekali. Anda tahu nggak bahwasanya dalam bahasa Arab cinta itu tidak bisa dikatakan dengan lisan, tapi dengan kolbu juga kan? Betul, karena kita bahasa Arabnya tuh hub, nggak ada lisan tuh, nggak ada lidah. Iya, nggak ada lidahnya, hub. Langsung dari dalam kan. Kalau saya sendiri sih, Bismillah saya memilih 02 ya. Pak Prabowo dan Mas Gibran.
Seperti itu, Mas. Lanjutin dong, kenapa? Mas harus tanya. Ya, kenapanya ya? Iya. Kalau kenapanya ditanya, yang pertama, di tahun 2019 saya juga udah pernah sih untuk mendukung Pak Prabowo juga dulu sempat. Iya. Karena saya melihat ada jiwa kepemimpinan yang bagus ya di jiwanya Pak Prabowo itu. Kemudian beliau jiwa keikhlasannya itu luar biasa buat menjadi motivasi para orang semuanya gitu. Oke. Ya, di balik semuanya pasti sejatinya manusia itu mempunyai kekurangan. Betul. Ataupun masa lalu, entah itu kelam ataupun itu baik gitu kan. Jadi kita tuh bisa gimana? Jikalau ada 3 calon sekarang gitu kan, kalau kata orang, kalau kayak gitu pilih yang paling terbaik, yang paling sedikit itunya. Ya kalau menurut saya Pak Prabowo, kenapa harus harus yang lain? Kan banyak orang, ya itu yang paling ini misalkan 03, oh yang paling ini misalkan 02 ataupun 01 yang paling ini, karena hati saya sudah menyangkut kan ya, sudah menyangkut sama Pak Prabowo, dan saya melihat keikhlasan beliau ketika membantu orang itu tanpa pamrih gitu loh. Dia dan beliau itu orang yang sangat jarang menjanjikan sesuatu, tapi dia langsung action gitu. Oke. Tiba-tiba ada aja, tiba-tiba langsung gitu. Kayak kasus yang menyelamatkan TKW itu yang mau dibunuh di Malaysia itu ya? Oh iya, Contohnya. itu salah satu contohnya. Beliau itu tidak terupdate oleh media sosialnya beliau kan, salah satunya. Tapi jejak digital itu kan pasti ada. Apalagi orang yang dari NTT ya kalau nggak salah itu sangat menjunjung tinggi yang namanya penghormatan kepada Bapak Prabowo itu dengan uangnya sendiri membebaskan orang itu gitu loh atas hukuman gantung tersebut gitu. Jadinya kita sendiri merasa masya Allah gitu, ternyata beliau itu dibalik seakan-akan orang itu menilainya kan di belakang mungkin dia diktator lah segala macam gitu kan. Tapi I see keikhlasan beliau itu luar biasa, sangat bisa menjadi teladan bagi orang Indonesia sih. Oke. Kan Anda lebih condong ke 02 nih ya? Benar. Gimana kalau pertanyaannya kita balik, kenapa dari 01 dan 03 itu tidak menyentuh hati Anda atau tidak menjadi pilihan utama Anda? Oke, kalau boleh dong. Boleh banget. Minta tahu. Boleh banget. Hati-hati. Tapi tenang aja, di sini tidak ada ini kok. Tidak ada tukang gorengan keliling jalan di bawah hati. Enggak, santai cuy. Istilahnya gini. By the way, gue itu paling seneng ya. Gue dulu tuh ngefans banget gitu sama yang namanya Pak Anies Baswedan. Oke. Ini 01 ya? 01. Bahkan kalau misalnya mau diperiksa Instagram gue, ada isinya Pak Anies Baswedan. Tweets yang baru itu, yang Instagram terbaru tuh isinya Pak Anies Baswedan juga gitu loh. Karena saking ngefansnya dulu ketika beliau menjabat menjadi Gubernur DKI Jakarta. Dengan pembicaraan beliau seakan-akan itu meyakinkan gitu kan, meyakinkan bahwasannya dia tuh, dan di akhir kata perjanjian ada suatu peristiwa perjanjian ataupun apalah itu namanya yang ketika itu di acara Najwa Shihab kan, yang dikatakan, yang dipertanyakan oleh Najwa Shihab, katanya bahwasannya kalau misalkan Pak Prabowo maju, apakah dia akan maju gitu kan. Ternyata beliau itu sampai ngomongnya itu benar-benar kayak meyakinkan saya banget, sehingga aku tuh seneng gitu loh. Yang mana tuh? Yang perkataan beliau ini loh, Pak Anies Baswedan mengatakan bahwasannya oh ini apa namanya, saya kalau misalkan Pak Prabowo, saya tidak akan pernah maju dan tidak akan pernah mengkhianati Pak Prabowo gini gitu loh. Ya itulah salah satunya. Itu sangat saya luar biasa nih, orang insya Allah dia amanah dan nggak hianat gitu kan. Okay. Nah ternyata ketika waktu pilpres ini mendekati, tiba-tiba Anies Baswedan naik gitu kan. Jabat kan tadi? Iya. Itu kan setelah masa jabatan beliau jadi gubernur, tapi sekarang kan maksudnya kata-kata orang. Oh, ada cuplikan ya, yang kalau klarifikasi. Kalau udah selesai menjabat kan tidak ada lagi kata-kata kayak gitu, janji yang seperti itu. Bahwasannya kan beliau akan maju. Dan ketika itu perkataan Najwa Shihab, ketika itu Pak Anies Baswedan mengatakan bahwasannya, dan saya tahu bahwa Pak Prabowo akan maju dan saya tidak akan pernah mau mengkhianati, seperti itu. Kemudian klarifikasi setelah mereka deklarasi bersama Caimin ya kan, ternyata perkataan itu tidak sesuai dengan pertanyaan yang diajukan oleh Najwa Shihab, tapi klarifikasinya berbeda. Bahwasanya itu tambahan, bahwasanya kalau misalkan dia itu selesai dari jabatan gubernur itu klarifikasi kan bisa aja dong kita menambahkan.
Setelah kejadian baru bisa menambahkan. Seperti itu bisa terjadi. Kalaupun ketika itu ada video waktu itu katanya Pak Prabowo di depan, habis itu Pak Anies Baswedan di sebelah sana, ada beberapa jajaran terus diminta untuk jadi wakilnya ketika itu. Misalkan dia mengklarifikasi video itu. Tapi kan video itu sudah ada sebelumnya video yang sama Kak Najwa Shihab kan yang di pertanyaan tersebut. Kalau misalkan klarifikasi itu untuk video yang ketika dia diminta jadi wakil ternyata dia nggak menyanggupi karena dia masih menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta, oke, betul, misalkan itu betul ya. Tapi gimana gitu dengan kejadian yang selanjutnya semakin muncul seperti kejadian mereka sudah hampir 1 tahun gitu kan menjalin koalisi bersama Partai Demokrat dan akan mengusung Bapak AHY. AHY kan? Kok Anda tahu betul itu tentang karena saya ya namanya tidak menyukai dengan pengkhianatan kan. Oke, by the way Baso ini guys ya, Baso dulu tuh nggak suka pengkhianatan coy. Jadi ketika ada pengkhianatan cukup tertutup, stop dari situ berarti oke, kamu tereliminasi dari hati saya. Iya, betul. Iya, kalau saya seperti itu. Kalau kata orang-orang pendukung 01 katanya, biasanya kayak gitu emak-emak, iya, jiwa gue bercampur aduk, emak-emak ada di gue, ada bapak-bapak ada di gue, nenek kakek di sini semuanya, anak kecil pun ada di sini ya kan. Karena memang Kak Novan ini spesies langka. Jadi all in one Prabowo. Ya jadi begitu. Jadi salah satunya pengkhianatan terjadi. Misalkan memang benar nih klarifikasinya setelah jadi setelah selesai dari Prabowo jadi Gubernur DKI terus dia berani mau gitu kan untuk menjadi presiden. Oke, misalkan itu benar nih klarifikasinya dan kita makbulkan. Yang tidak bisa dimakbulkan kejadian kembali pengkhianatan tersebut terjadi pada AHY. Sedangkan dia sudah koalisi hampir 1 tahun dan akan mengusung mereka berdua. Tiba-tiba tanpa pamit kepada Pak SBY sebagai mantan Presiden Indonesia yang sangat terbaik loh, termasuk terbaik beliau itu. Tapi beliau sendiri tidak dipamitkan gitu loh. Maksudnya pamit, kalau misalkan kita orang Indonesia kan namanya adab tuh nomor 1 juga ya. Justru bahkan bukan Indonesia, Islam tuh mengajarkan al-adabu fawqal ilmi ya. Betul. Adab itu di atas ilmu. Sedangkan kita misalkan kalau misalkan Pak, mohon maaf sekali saya nggak bisa untuk mengusung Pak AHY misalkan untuk jadi, saya punya pilihan lain karena saya insya Allah saya punya istikharah gini. Nah misalkan itu lebih sopan ya kan. Kalau misalkan itu tiba-tiba tanpa omongan kepada Pak SBY dan begitupun AHY, sedangkan mereka sudah ada koalisi sama hampir 1 tahun, terus tiba-tiba muncul deklarasi dia sama orang lain. Adabnya gimana? Nah gitu. Nah itulah salah satu gimana saya tidak memilih Bapak Anies Baswedan. Sedangkan di situ sebenarnya saya sangat ngefans sama beliau. Semoga Allah memberikan tempat yang lain lah di hati orang lain. Gue kira tempat yang lain. Tempat yang lain gitu kan. Tempat yang lain bagi beliau untuk berkhidmat kemana. Tapi bukan untuk negara Indonesia. Kalau bagi saya ya, kalau orang lain mau milih terserah gitu. Saya hanya menyerahkan orang lain. Nah, itu pengkhianatan. Kalau misalkan benar nih loh, masih ada AHY. Kalau misalkan mungkin itu Prabowo mungkin ada yang menanggalkan perkataan saya. Oh, salah, itu kan dia setelah jabat baru mau naik. Nah, misalkan saya ridho dengan keadaan itu. Misalkan benar gitu. Tapi kan yang terjadi lagi sama AHY sama SBY gimana? Adakah bisa menanggalkan? Nah, adakah bisa menanggalkan? Tidak bisa. Tidak ada yang bisa karena itu adabnya sudah tiada di situ gitu. Sedangkan orang di situ mengatakan bahwasannya kalau keislamannya dipertanyakan kalau misalkan nggak milih Anies Baswedan, aduh masya Allah sekali ya Tuhan rupanya. kalau kata Bunda Korla itu kan gitu, Tuhan rupanya dia itu berarti gitu kan. Dia ini titisan Bunda Korla. Ngefans cuy dia karena beliau cepat tapi cepat. Itu yang 01. Sekarang coba alasan Anda kenapa tidak 03? Kalau 03 itu mungkin kembali lagi kepada sisi baik seorang itu pasti ada, sisi buruk itu pasti ada. Semua orang punya kebaikan dan kejelekan masing-masing dan masa lalu masing-masing. Kalau misalkan ditanya Pak Ganjar, kenapa nggak kamu pilih dalam hati kamu gitu, Kak Novan misalkan ada yang nanya gitu. Kalau saya menjawabnya, saya menilai bahwasannya orang itu bisa menghargai
orang lain atau enggak sih gitu kan. Oke. Nah, salah satunya yang saya lihat bahwasannya kalau Pak Prabowo dulu ditanya sama Najwa Shihab, kenapa kamu jadi seorang apa ya namanya? Najwa Shihab itu seorang apa namanya? Bukan, apa namanya itu yang suka nanya-nanya Reporter. Seperti reporter atau segala macam. Justru Pak Prabowo itu menjunjung tinggi gitu loh. Bahwasannya itu adalah pekerjaan yang bagus gitu. Iya. Terus kalau misalkan Pak Ganjar ketika itu sampai lulusan apa? Ini kok malah jadi MC? Kok malah jadi gitu? Nah, jadi kayak nggak menghargai apa namanya kurang bukan mungkin kurang menghargai pekerjaan orang lain. Sedangkan pekerjaan itu sangat mulia lah bagi Dan sangat berarti bagi orang bagi orang. Coba kalau misalnya nggak ada Najwa Shihab, kita nggak tahu bahwasannya beliau karakternya gimana kan. Itu salah satu loh, itu wasilah termasuk. Tapi BTW mengenai Najwa Shihab juga sekilas lihat di televisi ya, Mbak Najwa ini memang mengarang buku gitu ya? Iya, gitu. Ada juga penulis buku. 12 buah apa gimana? Apa 12? Kalau saya kurang tahu sih kalau tentang Najwa Shihab ya. Kalau beliau jadi reporter atau apa, iya saya tahu itu karena beliau memang pekerjaannya di situ kan. Nah, gitu. Ada alasan lain nggak? Nah, terus kemudian juga alasan yang lain adalah alasan yang paling gong ini loh ya guys ya. Alasan yang paling guys ya itu. Apa itu? Lo orang nggak capek ya punya presiden. Lo orang nggak capek punya presiden. Terus ada yang ngatur lagi gitu ya kan? Pak Ganjar. Kalau nggak karena aku nggak bisa seperti ini. Pak Ganjar, makanya pokoknya dari partaiku harus segini ya yang jadi menteri. Kalau enggak awas loh ya. Masa kayak gitu? Masa presidenku mau dijadiin seperti itu guys ya? Aku ya mohon maaf Pak. Mohon maaf. Ya karena aku raiso milih ya, aku nggak bisa kalau misalkan presidenku digitu kan, saya nggak bisa. Kalau presidenku nggak bisa Bu. Saya harus ngangkat yang ini karena beliau potensinya lebih baik daripada yang ini. Harus begitu presiden. Nggak klien aku, nggak mau aku. Kalau dari partaiku cuma segini, nggak mau. Mau ya jadi punya presiden seperti itu. Kalau rasanya seperti itu guys. Jadi begitu. Anda ini kayak menghayati banget gitu loh, memproyeksikan orang lain tuh kayak beneran gitu. Ya memang terjadi kan. Dan itu ada di videonya gitu loh. Nggak mau aku. Gitu kayak bener-bener ya Allah. Seneng aku nak delok. Nah, ngomongin masalah debat pilpres ya. Oke. Capresnya, presidennya. Jadi yang pertama itu kan yang sorry ya gitu ya. Kalau ya. itu kayaknya lebih masih kurang intens untuk dibahas. Kita ganti ke debat yang kedua. Itu kan ada di situ di mana paslon Capres 01 dengan 0103 itu seperti di situ menyudutkan Pak Prabowo dari hasil penilaian dari beliau menjabat sebagai Menteri Pertahanan. Bahkan di situ dikatakan oleh Pak Anies, sebenarnya memang temanya masalah pertahanan, tapi kan harusnya lebih ke ideologi pertahanan masing-masing ya. Maksudnya kayak solusinya atau program kerjanya. Tapi di sini malah menilai hasil dari Pak Prabowo. Yang 01 menilai 11 dari 100, yang 03 menilai 5. Jadi tidak bisa naik, istilahnya kalau itu nilai SD itu nggak naik kelas loh. Banget. Bahkan itu kelas Pak Prabowo dinilai 5 atau 11 dari 100 itu kan kalau kelas SD kan nggak naik kelas. Benar. Itu gimana menurut Anda? Jadi begini, kadang orang pinter gitu menilai orang lain, tapi dia tidak pandai menilai diri sendiri. Berat guys. Ya. Istilahnya gini loh cuy, dikasih namanya tema dalam debat nih, pertahanan dan keamanan misalkan gitu kan. Itu tuh pasti kita berpikir bahwasannya bagaimana keamanan
dan pertahanan selanjutnya, gitu kan, visi misi untuk selanjutnya untuk menjadikan keamanan dan pertahanan ini lebih baik lagi di tahun selanjutnya atau di kepemimpinan beliau ataupun kepemimpinan yang selanjutnya itu, gitu kan. Dan juga kalau misalkan ada permasalahan itu pasti ada yang namanya solusi, ya kan, solusi misalkan di keamanan ini kekurangan ini solusinya apa ya, misalkan membeli misalkan pesawat tempur gitu kan, pesawat tempur. Nah, pesawat tempur itu dari mana uangnya gitu kan. Nah, dari situlah kita problem solvingnya. Jadi problem solvingnya itu gimana pemecahan permasalahan itu terjadi gitulah. Mungkin salah satunya ada yang gimana kalau membangun perusahaan ini sehingga nanti uangnya bisa untuk beli pesawat tempur misalkan gitu kan, ada gitu. Itu adalah salah satu gimana debat dengan tema keamanan dan pertahanan ini menjadi lebih menghasilkan sesuatu yang bermanfaat untuk kedepannya gitu loh. Nah, kalau yang kemarin terjadi itu justru memang kebetulan banget Pak Prabowo sebagai Menteri Pertahanan kan. Jadi di situ saya menyayangkan sekali kenapa beliau berdua itu sampai memberikan nilai yang seperti itu buruknya gitu kan kepada kepemimpinan Pak Prabowo, sehingga sampai Pak Anies itu begitu sangat keji gitulah, menurut aku sangat sadis dan keji ya untuk memberikan nilai seperti. Jadi gimana nih Pak Mas Ganjar, kalau misalkan ini nilainya berapa nih Menteri Pertahanan yang dipimpin oleh Pak Prabowo, itu secara gamblang loh ngomongnya seperti itu. Harusnya ini gimana nih Menteri Pertahanan yang tidak bisa, misalkan ada suatu kendala di Menteri Pertahanan yang sekarang dipimpin oleh Pak Prabowo, ada kendala apa gitu, gimana caranya untuk problem solving tersebut, memecahkan permasalahan. Iya kan? Misalkan ada permasalahan, kita kekurangan kapal perang gitu, misalnya kapal kesehatan atau kapal perang gitu kan, kita bisa karena permasalahan kita tidak bisa beli, nah akhirnya kita uang penggalangan dana itu dari mana, itulah mungkin itu menjadi problem solvingnya, bukan berarti menilai kepemimpinan atau pertahanan yang dipimpin oleh Pak Prabowo, bukan seperti itu adabnya gitu kan. Kalau masalah mempublikasikan pertahanan negara itu bagaimana menurut Anda? Apakah Anda setuju dengan statement yang mengatakan tidak bisa, itu adalah rahasia negara, barangkali kalau dipublish malah justru dapat serangan dari negara lain, atau malah lebih cenderung ini kan sesi debat jadi boleh aja gitu? Tidak, saya tidak setuju dengan itu. Saya tidak setuju dengan kata-kata bahwasanya kita boleh membuka semua, buka-bukaan aja kan. Pak Anies pernah ngomong seperti itu waktu di debat ya, ketika udah apa yang betul-betul udah kita buka-bukaan aja, kata dia begitu kan. Nah, itu sangat tidak etis bagi seorang Menteri Pertahanan untuk menceritakan itu. Bahkan pernah di forum DPR MPR kalau nggak salah ya, Pak Prabowo ikut di situ, kemudian diminta untuk klarifikasi atau menyebutkan ya dana-dana yang keluar dari Menteri Pertahanan untuk apa aja. Itu benar-benar stop, nggak boleh di ruang lingkup DPR, padahal sesama DPR atau MPR di gedung itu loh, tidak boleh. Yang diperbolehkan hanya di bendahara atau orang-orang terpenting aja lah ya yang dimaukan, tidak di sini, kata Pak Prabowo. Sampai segitunya, apalagi ini di seluruh Indonesia menonton gitu kan, itu tidak baik. Karena kenapa? Salah satunya mungkin orang Mesir aja gitu kan, pertahanan aja bener-bener kuat gitu, orang tidak sembarangan untuk ngomong ini itu. Sedangkan terus kalau misalkan orang pendukungnya Pak Anies mengatakan itu gimana, data yang mana sih yang diinikan Pak Anies Baswedan gini gitu, data yang mana ini dia nggak ngeh walaupun setitik kata gitu, senoda kata yang diucapkan manisnya bibir Pak Anies Baswedan itu, bahwasannya itu telah mengucapkan kebobolan besar bagi pertahanan Indonesia. Seperti dia mengatakan, coba Bapak kita ketahui bahwasannya kita pertahanan kita tentara kita hanya memiliki tanah seluas ini. Itu kebobolan besar juga. Itu kebobolan besar cuy. Kalau misalkan negara lain tahu bahwasannya dia akan menyipirkan, mereka akan menyipirkan, ternyata sepele ya, cuma punya lahan segitu, dan dia membandingkan dengan lahan yang diolah ya sama Pak Prabowo. Sekarang Pak Prabowo punya sekian tanah ini, tapi kenapa tidak menyumbangkan? Padahal Pak Prabowo itu sebagai Menteri Pertahanan harusnya menyumbangkan dong.
masalahnya di mana? Maksudnya ikatannya itu di mana gitu loh. Dan itu nggak tanah kayak tanah metropolitan di Jakarta gitu. Iya, mungkin. benar. Maksudnya Pak Anies, kenapa kamu nggak menyumbangkan sebagian tanahmu untuk untuk inilah ya wilayah pertahanan gitu kan. Tapi kan kita juga nggak tahu apakah itu tanah pribadi atau tanah. Sedangkan itu tanah negara yang dulu yang ditandatangani oleh Pak Yusuf Kalla ketika itu karena ada saya ceritanya entah nggak juga sih, katanya pokoknya Pak Yusuf Kalla yang ngasih untuk mengelola tersebut karena Pak Prabowo meminta bahwasannya itu kan lahan punya PT apa gitu kan yang terbengkalai, akhirnya diolah untuk Pak Prabowo. Tapi di sisi lain mengenai data pertahanan memang di negara Mesir pun ya guys, kita jangankan masalah pertahanan, kita foto-foto, ambil video di pinggir jalan yang ada benteng militernya, itu tuh emang udah menjadi kesalahan terbesar ya. Bahkan kalau bermasalah itu kita bisa deportasi. Iya begitu. Nah salah satunya kan kita aja berpikir bahwasanya kita aja tertinggi dari Mesir loh, pertahanan kita kan, gitu. Kita juga sudah bersyukur, ya alhamdulillah, kayak gitu kan. Ada yang video bahwasannya di belakang Pak Prabowo itu ada Israel gini. Dari mana Israelnya ya? Kemarin aja ketemu sama kedutaan besar Palestina ngasih bantuan gitu kan istilahnya. Beliau tuh nggak pernah upload ini, tapi ya orang sendiri yang upload sehingga kita tahu. Kayak artis-artis kan yang pendukung Pak Prabowo itu biasanya kan upload tuh, beliau tuh ngirim kapal sekaligus berapa ton obat-obatan ke Palestina. Gimana dia milih Israel gitu kan? Ya begitu. Anda pernah dengar pepatah Jawa nggak? Apa itu? Becik ketitik Allah ketara. Artinya sesuatu yang buruk sekecil apapun pasti akan terlihat suatu hari nanti. Begitu juga sebaliknya lah ya. Iya benar. Ya begitulah, orang Indonesia kadang-kadang ngelihat di belakangnya. Kita nggak tahu cuy, orang nilai itu pribadinya dulu gitu. Jadi jangan nilai dari belakangnya. Bahkan gitu. Don't judge the book by its cover gitu. Benar. Itu sangat benar sekali. Iya. Begitulah. Ini kok gua tiba-tiba filosofis banget gitu ya. Begitulah kira-kira. Oke. Next question yang memang harus dipertanyakan ya, sebagai Anda itu kan termasuk pendukung 02 garis keras. Benar. Saya benar kan, memang saya suka gitu. Oke. Artinya di situ banyak isu-isu mengenai sebenarnya ternyata setelah didata pendukung 02 itu kebanyakan orang yang hanya bermodalkan sentimental gitu loh. Sentimental dengan Pak Prabowo yang kita lihat di sesi debat pertama, kedua itu selalu dipojokkan, terus dengan sensasinya yang sorry ya, dan gemoynya itu. Jadi lebih bukan ke rasional kata mereka, orang-orang itu. Apakah Anda setuju dengan dengan pernyataan bahwa pendukung 02 itu tidak rasional dan lebih ke sentimental? Tidak. Karena kita tidak mungkin dong timbul suatu kecintaan ataupun hati untuk mendukung kalau misalkan beliau itu tidak mempunyai kemampuan untuk memimpin Indonesia, pastinya. Iya, harusnya berpikir di situ. Kalaupun itu gemoynya, jogetnya itu nilai plus beliau. Iya kan? Nilai plusnya beliau aja. Kalau misalkan orang senang ditambahin senang dengan jogetnya beliau seperti orang yang tidak terlalu serius banget gitu kan, kan gitu kan. Ya itu baik sih bagi saya. Jadi orang mau nilai sentimental apa segala macam, yang penting kita dari awal tuh mendukung atau mencintai beliau itu bukan karena suatu yang seperti itu gitu, bukan karena gemoynya, karena pintar jogetnya atau apa sih, enggak. Jadi memang beliau ya istilahnya kalau misalkan kita mau mikir seperti itu, ya kalau misalkan dia yang gemoy misalkan Pak Ganjar atau Pak Anies atau yang bisa joget beliau, saya juga nggak bakal milih juga. Iya kan? Karena kepemimpinan beliau, karena beliau mampu dan mereka beliau tahu lah ya, insya Allah dengan pertahanan Indonesia itu gimana. Tapi Anda ngomong-ngomong Anda ini nggak kasihan nggak melihat Pak Prabowo disudutkan seperti itu? Nelongso guys, nelongso, istilahnya tuh melas ketika itu, karena saya akui Pak Prabowo itu tidak pandai untuk berbicara, gitu. Saya akui beliau tidak berbicara, tapi beliau itu selalu actionnya ada, tapi tidak pernah upload.
Oke. Yang upload itu malah orang-orang yang melihatnya gitu kan. Kayak misalkan siapa pendukung dia ataupun orang yang di belakang dia, justru orang-orang lain gitu yang upload itu. Nah, kalau misalkan orang lain, kalau orang mungkin paslon-paslon lain itu mungkin dia sering pansos ataupun inilah sosialnya aktif, itu beda dengan Jadi, Pak Prabowo. menurut Anda Pak Prabowo ini sosok orang yang toples humor gitu. Yes, benar. Kalau misalkan Pak Anies, dia pinter tuh. Pak Anies tuh memang cerdas ya. Aku dia cerdas. Cuma di balik kecerdasannya itu dia tidak berpikir terlebih dahulu biasanya. Ya kan? Oh gitu. Iya, kalau misalkan orang mau berbicara itu kan pasti ada yang difikirkan. Bukan hanya untuk sekarang. Jadi ketika menjawab pertanyaan itu bukan hanya untuk sekarang ini terus dia menang atas perkataan tersebut, bukan. Oke. Tapi perkataan itu akan dibawa kalau misalkan beliau itu menang jadi presiden loh. Betul. Iya kan? Perkataan itu akan dibawa selamanya. Makanya kadang orang lupa apa yang telah dikatakan itu, kadang lupa. Oke. Sehingga janjinya itu lupa dia tunaikan. Seperti itu. Oke. Seperti yang kita lihat waktu itu di podcastnya Deddy Kombuzer ya kalau nggak salah, bersama Pak Anies Baswedan gitu ya. Itu dipertanyakan ke sama si Deddy, Pak, katanya sampean ini jadi gubernur nggak becus ya Pak, katanya banjir masih ada di mana-mana gini ketika itu kan. Terus dijawab, itu jawabnya cepet banget Pak Anies Baswedan itu, kan katanya Iya juga. tapi faktanya langsung di rob ya, langsung Banyak banjir. nah, tapi kan katanya Deddy Kombuzer, faktanya sekarang masih banjir loh Pak. Ya banjir memang tetap masih ada. Nah itu tuh, ada di situ tuh. Coba. Anda kenapa sih terlalu mengungkapkan kesalahan Anda? Jadi kecerdasan itu boleh gitu kan, tapi yang berpikir bukan untuk di saat forum kamu memenangkan forum bersama orang di depan mata kau aja, tapi bawa perkataan tersebut sampai kamu benar-benar menunaikan perkataan tersebut. Oke, siap. Gitu loh. Mana janji DPM 0%. Hempas. Gitu guys. Oke, mengenai calon presiden udah ya tadi. Kita udah membahas sedikit tentang Pak Prabowo. Sekarang kita akan beralih ke cawapresnya, yaitu Mas Gibran ya. Raka Buming Raka. Otomatis kalau Anda suka dengan calon presidennya, pasti Anda harus suka dengan calon wakil presidennya. Harus, kan kita mendukung. Oke, betul sekali. Dan setelah kita lihat di sesi debat kedua atau ketiga itu, ternyata pertanyaan yang dilontarkan Mas Gibran ini membuat pasangan calon yang lain itu kayak kebingungan ya. Dalam artian belum pernah mendengar istilah-istilah tersebut, kayak misalkan SGIE waktu itu ya. Benar. SGIE, kemudian di debat ketiganya kalau nggak salah greenflation dan sebagainya, itu kan menurut saya itu hal baru juga. Iya. Saya sendiri juga tidak tahu ya sebenarnya. Memang capability-nya Mas Gibran ini saya akuin di sebelum tampil kayak agak meragukan. Wakil presiden bukan sih. Tapi setelah debat itu dia seperti beda ya. Nah, di situ ternyata dari jawaban 01 Caimin itu mengatakan bahwasanya di debat ketiga ya, bahwasanya Mas Gibran ini minim etika, nggak etis. Karena mungkin lebih tua cawapres 01, terus ditanyakan seperti hal-hal yang bukan nanya, tapi apa namanya, menguji gitu ya. Nah, akibat dari situ dikatakan kurang etis, nggak punya etika atau kurang beretika gitu. Terus kemudian si 03, cawapres 03 mengatakan bahwasanya itu adalah pertanyaan receh yang nggak perlu dijawab. Seperti anak SD nanya ke profesor gitu kan. Itu kayak pertanyaan SD receh, nggak perlu dijawab. Bagaimana tanggapan Anda? Apakah memang itu pertanyaannya seperti apa yang mereka katakan, atau mungkin Anda punya pendapat lain tentang tersebut? Gini, ketika kita sudah dalam satu panggung dan judulnya pasti debat cawapres gitu. Jadi rata
3 orang itu menjadi pedebat yang sama-sama tidak ada yang namanya senioritas ataupun junior, seperti itu. Jadi yang kapabilitasnya aja sebagai kepintaran beliau gimana caranya menjawab pertanyaan aja gitu. Jadi ketika adanya sesi perdebatan nggak ada kata-kata senior, nggak ada etika, sebenarnya seperti itu sih ya kalau menurut aku. Karena satu panggung, misalkan Albi nih, misalkan Mas Albi beda sama saya 6 tahun 7 tahun, saya lebih tua, kemudian kita debat 2 orang ini, kita mau jadi gubernur apa misalkan gitu. Terus kayak gitu kok lancang sekali mempertanyakan saya seperti itu. Dan saya ngomong seperti itu ke Mas Albi. Terus nggak cocok kamu tuh ngomong kayak gitu. Loh, kalau misalkan kayak gitu berarti ngapain lo ngasih pertanyaan ke gue? Kalau kayak gitu aku jawabnya seperti itu terus. Iya betul. Nggak etis, nggak sebelah dong. gitu. Pertanyaan dia harus dijawab, sedangkan pertanyaan orang lain. Kalau misalkan sudah di forum debat dan ada pertanyaan, ya balance dong, semuanya harus menjadi calon tersebut, semua finalis. Gitu. Karena yang orang-orang ketahui bahwasanya pertanyaan Mas Gibran ini tidak dijawab dengan selayaknya. Benar, kalau itu kan perkataan Pak Amin ya, katanya kurang etis tersebut. Nah, kalau misalkan bilang masalah etis ya nggak mungkin dong kayak gitu, itu menjadi perkataan ada etis di dalam perdebatan itu, ya nggak ada. Semuanya yang namanya pertanyaan itu kan perlu dijawab. Sereceh apapun pertanyaan juga, kalau Pak Mahfud MD mengatakan receh gitu kan, nggak perlu dijawab. Kalau misalkan receh ya dijawab harusnya, karena kan mudah, dan beliau seorang profesor. Jangan berarti lebih senior sehingga dia tidak mau menjawab pertanyaan dari juniornya, itu tidak bisa seperti itu. Analoginya kenapa dia harus dijawab sedangkan itu seperti bagaikan pertanyaan receh gitu. Coba kasih analogi yang tepat gitu. Kalau pertanyaan receh gimana? Contoh analogi dari masalah tersebut. Kan itu menurut beliau pertanyaan receh. Tapi menurut Anda meskipun sereceh apapun harusnya dijawab dong. Harusnya dijawab. Nah, analogikan seperti apa gitu? Ya oke. Kalau misalkan nih kita analogikan ya, seperti misalkan kita lagi talaki nih ya, lagi talaki terus syekhnya itu menerima pertanyaan dari para murid-muridnya nih yang hadir ketika itu. Ada pertanyaan, ya Syekh, ma huwa ruknus shalah misalkan. Rukun salat itu apa gitu kan. Sedangkan dia itu tahu, tapi pertanyaan tersebut itu bukan berarti ditujukan hanya jawabannya kepada orang yang bertanya, gitu loh, ya kan? Tetapi di situ kan yang hadir ada juga orang awam, ada juga orang yang baru ikut talaki, ya kan? Nah disitulah itu kita tuh bisa menghormati seorang syekh, seorang profesor, bahkan mungkin syekh tersebut tidak sampai S2, S3, tapi beliau dianggap syekh karena beliau punya ilmu yang bagus, lebih tinggi malah ya, makanya beliau dikatakan syekh gitu kan. Nah, makanya adanya pertanyaan itu untuk dijawab sereceh apapun gitu kan, sereceh apapun, kecuali kalau pertanyaan tersebut itu tidak memberikan manfaat bagi orang gitu, sedangkan itu memberikan manfaat bagi orang, pengetahuan tentunya, ya kan. Ya saya kurang setuju dengan perkataan bahwasanya pertanyaan itu receh. Kalau misalnya receh ya harus dijawab. Seperti itu. Karena ya tadi ya dengan mengedepankan apakah itu bermanfaat apa enggak. Tapi jujur saya sendiri juga tidak tahu dengan pertanyaan Mas Gibran ini, greenflation apa sih? Saya juga nggak tahu ya Mas ya. Soalnya ada yang bilang katanya, toh dia melemparkan, misalkan Mas Gibran, toh dia melemparkan pertanyaan terus dia yang menjawab pula, dan kemudian greenflation katanya penjelasannya malah berbeda. Katanya kan ada yang bilang berbeda tuh, kurang pas gitu kan Mas Gibran. Kayak gini loh. Analoginya kita aja sebagai manusia ikut ujian aja ya, ada salah dikit aja tetap salah ya kan, ada kesalahan dikit sih tetap salah. Yang namanya manusia kan makanul khata' wa nisyan gitu kan. Tempatnya salah dan lupa pastinya kan. Kalaupun itu, tapi dia tuh udah ada usaha untuk menjelaskan. Kalaupun itu salah kan dia bisa mengklarifikasi, ataupun orang lain tuh bisa untuk men-searching. Setidaknya kita sudah tahu pertanyaan yang dilontarkan itu bisa kita searching di Google atau di apa, kita kan bisa ini toh sebenarnya dan gitu kalaupun kan salah juga dari kedua paslon tadi tidak menjawab dari pertanyaan. Kalaupun jawaban Pak Mahfud misalkan dia menjawab nih salah, itu kan nggak apa-apa, kalaupun itu harus ternilai gitu kan. Bagus. Menurut aku etis-etisan aja sih ya.
banyak yang bilang, Pak Prabowo itu udah tua loh, 70 tahun ke atas. Tapi mohon maafnya lagi nih, kakinya pincang, fisiknya udah nggak kuat, terus nggak cocok lah untuk jadi seorang pemimpin presiden ya. Dari segi fisiknya beliau nggak cocok, itu yang paling penting, karena nanti takutnya dengan misalkan beliau bener-bener nih menjadi seorang presiden, naik jadi presiden, dan Mas Gibran sebagai wakilnya, jika ada sesuatu yang terjadi pada beliau karena fisiknya sudah menua, umurnya sudah 70 ke atas dan rentan dengan kesehatannya, maka suatu saat akan digantikan oleh Mas Gibran itu sendiri atau siapa gitu. Jadi ini opini orang yang sebenarnya menurut saya terlalu jauh juga ya. Iya benar. Tapi bagaimana menurut Anda? Kalau saya sendiri mengenai fisik Pak Prabowo tadi yang tidak cocok jadi. Kalau pertama fisik ya. Kalau fisik begini, memang beliau sebelumnya kan tidak pincang ya, apalagi beliau seorang perwira gitu kan. Seiring berjalannya waktu, mungkin beliau ada sakit gitu kan. Kemudian terjadilah beliau sekarang itu pincang gitu. Tapi kita tidak melihat itunya. Seharusnya orang itu tidak melihat yang namanya pincang, nanti mana cocok dia jadi presiden ya kan. Nggak cocok lah, kurang ini kurang itu. Saya berpikiran Indonesia tidak butuh orang yang kelihatan covernya itu bagus, salin gitu kan, cocok gitu kan, kelihatannya. Tapi Indonesia butuh orang yang punya gagasan dan action yang tepat. Ya, buat aksi untuk Indonesia ke depannya itu lebih baik gitu kan. Sedangkan Pak Prabowo ini orang yang menurut saya mumpuni sekali untuk Indonesia maju gitu. Kalau misalkan kalau visi misinya nggak ada yang ini sih, nggak ada yang bisa merubah Indonesia ini. Indonesia tuh nggak usah perlu dirubah lagi cuy. Indonesia tuh udah bagus sebenarnya. Cuma gimana kita itu mempertahankan dan memperbaiki gitu loh. Memperbaiki dan menaikkan gitu loh. Bukan berarti kita merubah. Kalau misalkan kayak gitu, kalau misalkan kita merubah 100%, kayak seakan-akan kita itu udah sekolah SD, SMP, SMA, tiba-tiba dirubah tuh. Kalau tiba-tiba dirubah misalkan gitu kan, kurikulum segala macam ya udah beda lagi. Nanti terus kita kapan kuliahnya gitu loh, kapan kita lulus sarjananya gitu kan. Istilahnya begitu. Nah, seperti Al-Azhar sendiri ya, tidak ada perubahan gitu ya. Tetap manual. Tapi keren loh Al-Azhar, subhanallah. Memang teliti gitu. Walaupun Al-Azhar itu manual gitu kan, tapi telitinya luar biasa. Tapi poin positifnya di situ, karena dengan manualnya maka bisa trending dan terkenal itu gitu. Dan ya kalau misalkan internet, kita misalkan menggunakan internet, betapa banyak cuy di Indonesia banyak contekan ya kan. Ujian. Sedangkan di sini tuh kita nggak bisa sama sekali loh. Jangankan mau nyontek, bawa kertas selip aja nggak bisa. Nggak bisa. Kita nggak ada contekan yang dijual-jual kayak di Indonesia, cuy. Kalau misalkan di Mesir, bener-bener di Azhar itu. Dan memang nggak bisa dibayar ya, lulusan di sini. Kalau misalkan kita selalu pakai komputer nih, bisa aja orang yang main komputer tuh bayar berapa loh, gue kirimin nih. Nah, bisa jadi kan kalau misalkan itu manual dan cuma dipercaya pada satu orang, sehingga orang itu orang yang amanah ya, mungkin di Azhar tuh, sehingga ketika menyetak soal-soal itu dia benar-benar sekali dan dipegang ini serius gitu loh, sama orang baru dibagiin tuh ketika hari ujiannya tersebut. Jadi nggak ada kata-kata keluar kemana-mana. BTW kok ngomongin Azhar? Ya karena itu sih. Karena tadi ya benar, udah sempurna lah. Udah sempurna. Indonesia itu kenapa harus dirubah? Iya. Bisa dikembangkan aja. Maksudnya rubah yang bagus, karena merubah itu tidak gampang. Betul. Merubah itu tidak gampang, istiqomah yang susah, ya kan? Kalau misalnya kita mau merubah Indonesia, apa sih mau dirubah? Misalkan nih ada Pak Anies katanya perubahan, yang mau dirubah apa? Yang mau dirubah apanya? Yang mau dirubah apanya? Katanya hak itu kepada rakyat, bukan kepada orang pembesar ya, politik ya, pada politikus. Nggak bisa. Udah adat dari awalnya muhakkamah. Adatnya itu sudah muhakkamah dari dulu, bahwasanya tukang politikus itu dia menguasai Indonesia, dan dia tidak mungkin mendengarkan rakyatnya. Kalau kecuali orang-orang yang aminu lah ya. Udah beriman, orang beriman pada Allah gitu loh. Orang beriman. Ini politik bukan agama ya. Memang sih seperti itu ya, ilaman rahimah rabbi katanya. Ya kayak gitu kata-katanya lah ya. Karena memang kalau misalkan mau kayak gitu susah.
Mau dibaliknya Pak Anies pun ada juga partai, dan partai tersebut adalah orang-orang yang misalkan ada partai-partai ini, ya orang partai-partai itu kan nggak semuanya seperti Pak Anies misalkan, iya kan, pemikirannya nggak mau korupsi ini, di belakangnya nggak bisa Nis, kamu harus ngasih segini Nis, nggak bisa Ganjar, kamu harus ngasih segini, itu begitu. Jadi pribadinya juga seperti itu. Kalau misalkan dia nggak bisa, kalau misalkan seperti itu, Kak, aku menilainya ada dalam jiwanya Pak Prabowo, makanya saya milihnya Pak Prabowo. Jadi dia tidak bisa diatur oleh apapun karena beliau itu adalah salah satu ketua partai yang paling mempunyai kekuatan terbesar, seperti kekayaan juga beliau alhamdulillah mumpuni gitu kan. Jadi dia tidak bisa dibeli oleh apapun. Selain independen, memang kemampuan independennya, material dan kalau misalkan dia maju karena dibiayai partai, udah deh. Akan menjadi, jangan jauh-jauh, jangan terlewat batas, akan menjadi boneka LOL. Besar kepala, kecil badan. Besar kepala, kecil badan. Iya kan, boneka LOL gitu cuy. Karikatur. Oke. Gitu. Bagus. Anda ternyata selain salah seorang diva Kairo, tapi juga keren juga ya. Saya istilahnya kayak inilah ya, pengamat juga lah. Jadi kita tuh ngamatin juga dengan karakteristik, bukan karena kepintaran doang. Oh cerdas dia tuh, pintar gini. Cerdas itu tidak menjamin karakteristik atau adabnya itu mulia. Oke. Gitu loh. Saya bisa, oh kamu tuh lulus terus ya ini apa UGM, oh kamu tuh ini UI, oh kamu tuh luar negeri gini. Tapi ketika lewat di depan orang yang tua, dia tidak santun, tidak hormat, hancur sudah. Dia tidak kelihatan UGM-nya, luar negerinya, udah nggak ada itu, gitu. Oke, next. Begitulah. Kalau misalkan tadi itu ya tentang pincangnya ya, pincangnya. Kalau tentang umurnya nih sekarang ya. Jawaban kalau umurnya, beliau kan naik 73 tahun kalau nggak salah ini. Jadi kalau misalkan umur, habis itu orang mengiranya bahwasanya nanti kalau terjadi, oh katanya nauzubillah akan ada kepemimpinan dinasti. Iya, beliau hanya takut seperti itu. Jadi kayak lebih mendahulukan gitu ya. Kayak mendahulukan ketentuan Allah, kayak menurut aku tuh kayak gitu. Jadi nanti kan dia bakal, kalau misalkan dia naik terus habis itu dia umur 73 tahun udah pincang lagi, udah sakit-sakitan, pasti dia nanti akan meninggal, habis itu nanti digantiin ini. Hello, lo Tuhan. Gitu. Jadi kita nggak boleh seperti itu, cuy. Harus husnuzon. Apa yang kita yakini itu kita husnuzonkan bahwasanya beliau akan menjadi orang yang baik, dan semoga Allah menjadikan beliau pemimpin yang amanah, pemimpin yang bisa memimpin Indonesia sampai beliau itu benar-benar memang Allah tetapkan bahwasanya beliau hanya untuk sampai segini saja gitu kan. Tapi insya Allah bisa menuntaskan kepemimpinan beliau sampai semoga 5 tahun atau bisa. Iya, yang terbaik istilahnya, doanya seperti itu. Jangan kita mengira. Kalau misalkan saya pun mengira-ngira, misalkan Pak Ganjar ini, misalkan Anies Baswedan ini, ya saya juga bisa mengira-ngira semuanya. Apalagi dengan kekosongan kekosongan otak-otak orang ini. Kadang gemes sih, gemes. Ya mungkin ada orang, namanya kita pengikut Prabowo, pasti yang terlihat baik-baiknya Prabowo dan jelek-jeleknya selainnya, ya kan. Kalau misalkan begitu pun pengikut Anies, baik-baiknya Anies dan kejelekan semuanya lawannya, begitupun Ganjar begitu. Ya, yang kita lihat seperti itu. Tapi saya tidak melihat bahwasannya karena nggak ada dalil. Kalau misalkan nggak ada gimana sih waktu itu, kalau misalkan ada jejaknya itu mungkin saya bisa percaya. Kalau misalkan nggak ada jejaknya, saya nggak bisa percaya 100%. Kalaupun itu benar, insya Allah beliau akan menjadi lebih baik. Gitu aja, karena kita selalu mendoakan. Tetap kita doakan untuk Pak Prabowo dan Mas Gibran. Lu lah, kok masa gua? Kan lu yang dukung. Dan gua doain dikira jadi intinya begini guys, untuk semuanya sebenarnya saya itu paling nggak suka yang namanya perdebatan dalam semua orang mempunyai hak milik untuk memilih masing-masing paslon istilahnya, karena setiap diri seseorang, setiap paslon itu mempunyai hak sisi baik dan sisi buruknya, pada entah itu buruk di zaman dulu ataupun buruk zaman sekarangnya itu. Jadi kita harus bisa menerima keburukan beliau dan begitu juga kebaikan beliau gitu kan. Nah, kalau misalkan udah karakteristik itu, kalau karakteristik sudah terjadi gitu kan, kalau misalkan sampai detik ini pun masih terjadi keburukannya, berarti itu memang sudah menjadi karakteristik dia.
seperti yang saya katakan, saya mohon maaf, saya mengatakan bahwa Pak Anies Baswedan ada sedikit pengkhianatan. Nah, itu berarti saya sudah tidak bisa. Sedangkan itu di dekat-dekat Pilpres ini terjadi terus gitu. Kalau misalnya Pak Ganjar, begitupun beliau tidak bisa menghormati orang lain ataupun dia bisa dipermainkan oleh orang lain gitu kan. Itu terjadi sekarang. Kalau misalnya Pak Prabowo itu nggak bisa. Dia tidak bisa dipermainkan oleh partai ataupun orang lain, begitu kan? Ataupun dia tidak pernah mau berjanji ini karena saya berkata bahwa beliau tidak pandai untuk berbicara dan tidak pandai untuk berjanji. Makanya beliau itu tidak mau berjanji sehingga ketika nanti ada pertanyaan, loh Pak, kamu kan pernah berjanji seperti ini dulu ketika jadi, loh what for? Dia nggak ada tanggungan. Justru lebih baiknya tanpa janji tapi aksi. Seperti itu. Anjay. Terserah yang mau milih Pak Anies, monggo dengan pemahaman kalian. Kalau saya milih Pak Prabowo dengan teman-teman juga, ya monggo. Yang mau milih Pak Ganjar, ya monggo. Jadi kalau ketika misalkan ada orang bikin status dia senang dengan Pak Anies ataupun dengan Pak Prabowo ataupun dengan Pak Ganjar, nggak usah dikomen, ih ngapain lo gini, nggak usah cuy, nggak usah, nggak perlu. Sering digituin. Gue sering banget digituin cuy. Jadi apa namanya, lu terserah gue lah, gue mau ini kok, kayak gitu. Misalkan yang gue lihat apa, yang ini kan bebas dong buat upload, ya kan. Kalau misalnya nggak terima, misalkan dia, kalau misalkan ya udah kita ini kuat-kuatan story nih, story aja loh. Kalau misalkan kamu mau nge-get teman-teman kamu untuk bisa memilih Pak 02 ataupun 01 atau 03, ya silahkan. Bener-bener garis keras. Iya, silahkan dong. Dia nggak mau terintervensi sama misalkan 01 ataupun 03 mau, lu masukin aja ini apa sih Prabowo tuh gini-gini loh, ini gini-gini gitu kan. Gibran itu begitu-gitu. Saya nggak peduli cuy. Saya sudah menilai bahwasanya keikhlasan beliau itu orang yang baik, nggak usah banyak omong tapi beliau aksinya oke, gitu loh. Salah satu program Pak Prabowo itu adalah meneruskan IKN. Iya, benar. Anda setuju dengan IKN? Saya setuju. Ibu kotanya dipindah loh, bro. It's okay. Jadi bukan Jakarta yang dipindah, tapi kita membangun ibu kota baru, istilahnya kan. Kita membangun ibu kota baru yang di situ ada pusat pemerintahan. Yang namanya ibu kota itu adalah pusat perhatian dunia. Sehingga kita harus membuat seapik mungkin, sebaik mungkin, sehingga pemerintahan itu menjadi nyaman, gitu kan. Dan kita tidak istilahnya ketika kita menjadi tuan rumah itu kita tidak memalukan lah ya, untuk memiliki ibu kota yang baik, gitu kan, ibu kota yang bagus gitu. Jakarta untuk sekarang ini tidak worth itu untuk dijadikan ibu kota karena salah satunya adalah crowded ya, rame banget, kemudian padat, polusinya, banjir. Nah itu kan kita tuh kayak angin tak berKTP. Angin tak berKTP ya kan. Jadi kayak melas gitulah istilahnya kayak gitu. Kalau misalkan sekarang kan sudah dibangun fondasi ini ya. Kalau misalkan yang nggak setuju itu ya 01 ya. Gua ini ya kayaknya pro banget sama lu. Karena lagi sama gue. Nanti kalau lu sama yang lain juga pro-nya ke situ ya. Tapi memang kalau dengar langsung dari relawan yang memang garis keras, garis keras bukannya yang tanpa mikir enggak, tapi yang memang benar-benar hatinya untuk Pak Prabowo atau yang mana tuh emang tersentuh juga. Iya, kalau misalkan ada yang mengatakan lo dibayar berapa sih kan sama Prabowo, lo dibayar berapa sih kalau Gibran sampai sebegininya jadi pendukung dia. Gue nggak masalahin Gibran, nggak masalahin Pak Prabowo bayar gue atau enggak, karena kan kita namanya mendukung tuh pakai hati. Kalau misalkan bapak lo mau jadi bapak camat, terus abis itu lo nggak dibayar, ataupun om kamu lah gitu nggak dibayar, terus kamu mau dukung kayak gitu, kamu minta dibayar? Enggak dong. Ya kita kan oke-oke aja, namanya jiwa keikhlasan kan. Iya. Boleh seperti itu. Tapi memang yang saya setuju dengan statement Mas Gibran waktu itu yang secuplik aja, itu ingin mengsentralkan apa sih namanya? Jadi membuat kawasan seluruh Indonesia itu rata, nggak cuma Jawa doang yang maju gitu. Oh iya pastilah. Jadi kayak Papua ikut merasakan kemajuan seperti Jawa, daerah-daerah lain juga. Itu apa namanya? Indonesia sentris. Iya benar. Seperti itu. Itu emang masuk akal sih kalau. Saya setuju dengan itu karena memang kita tidak mungkin membangun kota-kota besar untuk dalam kurun waktu, kalau misalkan kepresidenan itu kan 5 tahun ya.
Itu tidak mungkin membangun kota yang katanya Pak Caimin itu 40 kota dalam waktu 40 tahun itu tidak mungkin. Orang kita aja membangun Jakarta aja sampai sekarang itu masih seperti itu. Iya, betul. Istilahnya kalau misalnya IKN aja yang gagasan dari tahun kapan baru diterrealisasikan baru-baru ini yang akan dicetuskan di Kalimantan gitu kan. Nah, nggak semudah itu 40 tahun seperti Jakarta loh yang katanya Caimin itu nggak mungkin, nggak terrealisasikan. Makanya kan kita bisa memajukan perekonomiannya untuk keseluruhan misalkan, tapi tidak untuk menjadikan seperti ibu kota Jakarta gitu. Setidaknya merasakan apa yang namanya pembaruan dan perkembangan gitu. Benar. Pokoknya gini aja, ketika ada sesuatu yang baik yang harus kita perjuangkan atau kita lanjutkan, lakukan. Tapi kalau misalnya itu buruk buat Indonesia, maka jangan. Gitu aja. Jadi gue juga berpikir nih, seberapa banyak modal yang sudah dikeluarkan menjadi sia-sia kalau IKN ini tidak dilanjutkan. Benar, itulah salah satunya. Makanya kita tuh harus mensupport dan kalau bisa itu kita mendukung dengan baik gitu ya. Jangan kita banyak janji aja. Asik. Yang penting aksi. Ngopi dulu, Mas. Ngopi ya guys ya. Ngopi guys. Oke, yang jelas berarti Anda sudah bersahabat ya sekarang. Sudah bersahabat dengan yang namanya Pak Jokowi pastinya. Bukan bersahabat sih. Lebih merelakan. Gila. Gitu ya. Tapi sama Mas Gibran pro ya? Awal pertama pengangkatan itu waktu Mas Gibran diangkat, aku agak bertanya-tanya, apa benar sih, apa bisa gitu Mas Gibran gitu kan jadi wakil gitu. Bertanya-tanya. Tapi semakin melihat kesini gitu dan beliau dengan debatnya Masya Allah, beliau seakan-akan istilahnya kalau bahasa pondok tuh beler ya, orang beler, kelihatan itu beler, nggak tahu apa-apa gitu kan Mas Gibran. Anak kecil, anak muda nggak tahu apa-apa. Tetapi isinya Masya Allah gitu loh. Isinya ternyata Masya Allah gitu kan. Kompatibel gitu. Beliau luar biasa gitu loh. Dalam ya mungkin karena beliau kan salah satunya kalau misalkan emang dia udah bisa apa nih? Ya beliau diangkat menjadi wali kota itu kan kalau misalkan dia tidak punya kapabilitas, kemampuan itu tidak mungkin gitu kan. Nih, terakhir nih. Ini kan masih ada berapa hari lagi sebelum ajang pemilihan? 10. Iya, 10. Bukannya 14 Februari ya? Enggak, kita di Kairo 10. Oh, 10 Februari. Iya. Berarti 11 hari lagi lah. Ini tanggal 3. Ini kan masih ada 10 hari lagi nih. Benar. Kak Novan ya. Kak Novan Diari, depresiku. Kira-kira 10 hari ini bakal Anda gunakan untuk selalu meneguhkan pilihan Anda atau mungkin bisa jadi nanti milih yang lain? Kalau aku sudah teguh, bahkan beberapa hari ini aku kalau misalkan ngelihat postingan tentang Pak Prabowo ataupun Anies ataupun Ganjar, saya sudah skip karena saya sudah yakin gitu. Karena saya sudah yakin Pak Prabowo. Jadi nggak ada pemilihan. Jadi kayak nggak ada ini. Bahkan aku pernah mimpi ketika itu. Aku pernah berdoa, ya Allah, banyak sekali sih teman-temanku yang nyuruh aku ke Anies, nyuruh aku ke Ganjar. Sebenarnya itu yang benar tuh yang mana gitu ya Allah, yang benar tuh yang mana. Aku juga masih bingung aku gitu. Sebenarnya tapi hati saya ke Pak Prabowo, sehingga ketika itu aku pernah mimpi seakan-akan aku pernah masuk pondok lagi gitu, terus di situ tuh pengajarnya salah satunya ada Pak Prabowo. Pengajarnya ada Pak Prabowo, terus kakaknya Pak Prabowo jadi wali kelas saya gitu. Itu mimpi ya? Iya, itu saya kebawa mimpi. Kalau misalkan ya mungkin karena suka ya sama Pak Prabowo. Jadi Pak Prabowo tuh kelihatan ketika itu lesu, murung gara-gara setelah di debat waktu itu dinilai 5 dan 11 itu. Itu kejadiannya setelah itu. Setelah di debat itu habis itu murung. Habis itu wali kelas saya ngomong, kita semangatin kita ini gitu. Jadi wali kelas saya itu kayak membangun gitu. Ya udah, berarti saya kayak yakin bismillah Pak Prabowo gitu. Bahkan walaupun Guntur menggelegar karena tadi pernah bermimpi juga. Iya, benar. Menguatkan juga sih. Kalau misalkan diimpiin oleh Pak Anies, mungkin saya Pak Anies. Kalau misalkan diganjar, Pak Ganjar juga. Gimana kalau kan saya berdoa ketika itu. Gimana kalau 10 hari lagi Anda mimpi Pak Anies? Nah, itu bisa dipertimbangkan. saya istimewahkan dengan baik tuh. Oke. Kayak gitu. Bisa jadi kan? Apalagi 03. Kalau itu kemungkinan.
Iya, tapi insya Allah sih Pak Prabowo, karena beliau saya melihat keikhlasannya dan tidak tanpa menolong tanpa pamrihnya itu sih kalau saya suka banget sama beliau. Oke, silahkan kasih sepatah dua kata untuk Pak Prabowo dan Mas Gibran. Oke, untuk Pak Prabowo Subianto dan juga Mas Gibran Raka Buming Raka, saya pribadi ya, Novan Diari gitu kan, salah satu mahasiswa Al-Azhar di Kairo, saya sangat mengapresiasi dan sangat mendukung sekali pencalonan berdua Bapak Prabowo dan Pak Gibran untuk memajukan Indonesia menjadi pemimpin Indonesia ke depannya. Semoga Allah memberikan yang terbaik dan menguatkan dan menjadikan beliau berdua sebagai pemimpin yang amanah. Amin. Sehingga kami semua sebagai rakyat Indonesia merasakan yang namanya kemakmuran dari kepemimpinan beliau berdua. Kami selaku pendukung gitu 02, semangat selalu buat Pak Prabowo dan Pak Gibran. Kita berdoa bersama semoga beliau dapat memimpin Indonesia untuk kedepannya. Oh, keren, amin. Oke, Oke, sementara seperti itu dulu guys. Terima kasih kepada Kak Novan Diari yang sudah mengapresiasikan pemilihannya untuk 02. Jadi jangan lupa saksikan next kita ke 03. Soalnya gimana? Gemoy, sorry ya. Thank you. Thank you guys. Okay. Sudah ini.